Nah, sekarang ini langit Elbap yang dulunya menjadi saksi kebesaran para raksasa kini berubah menjadi kubah ancaman mencekam. Negeri para raksasa itu simbol kekuatan dunia yang kokoh selama ribuan tahun ya, tengah menghadapi bencana yang bahkan sejarah pun tak mampu membandingkannya. Dari ketinggian tempat pengamatan, Im Sama dan dua kesatria suci lainnya memperhatikan setiap kehancuran yang mereka timbulkan, mengubah para raksasa yang dulunya gagah berani menjadi monster tanpa akal, makhluk buas yang melahap segala-galanya, bahkan tanah kelahirannya sendiri. Di balik kekacauan ini muncul pahlawan-pahlawan baru dan lama yang bertarung dengan jiwa yang menyala nih. Dari prajurit Elbap yang masih bertahan melawan hasutan kegelapan, hingga para tokoh revolusioner yang mempertahankan nyawa mereka di Marijua. Dari medan tempur di Hachinosu yang mempertemukan bajak laut, angkatan laut, dan teknologi berbahaya Seraphim nih, hingga duel-duel penuh intensitas di antara tokoh-tokoh legenda itu. Dunia sekarang ini tengah berada di ambang revolusi besarnya ya. Elbap menjadi titik awal dari badai perubahan yang tak bisa untuk dihindari lagi. Segalanya kian menarik aja kan? Yo, sini bakalan seru loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi fan fiction ini dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, di jenis konten alur cerita seperti ini, semua kejadian itu masih berupa spekulasi alias tidak resmi. Jika ingin versi rasional resmi, silahkan tonton di judul thumbnail alur teori ya. Jika sudah terima, let's go, kita buat One Piece makin rame lagi. Nah, sekarang ini nakama, kekacauan di negeri raksasa Elbap makin tak terkendali itu benar loh. Negeri yang dulunya berdiri megah sebagai simbol kekuatan dunia kini berada dalam ancaman yang nyata. Pasukan-pasukan raksasa selama ini dikenal sebagai pelindung tanah mereka satu persatu berubah menjadi makhluk iblis mengerikan. Semua ini terjadi akibat kekuatan misterius dari Im Sama yang tak gimana berhasil memutarbalikkan jiwa para raksasa menjadi sosok brutal tanpa terkendali. Keadaan ini benar-benar ngebuat para prajurit Elbap putus asa. Mereka mulai kehilangan kepercayaan diri, bahkan sempat ada yang mengatakan bahwa ini bisa menjadi akhir dari Elbap. Namun ada juga yang langsung memotong ucapan itu, menolak untuk menyerah dan mengajak semua prajurit untuk tetap berjuang. Tidak ada tempat untuk keputusasaan di tengah perang sebesar ini. Di tengah situasi genting itu, Ripley, salah satu prajurit perempuan Elbap, mulai menyadari sesuatu. Ia mengamati pola dari perubahan raksasa menjadi iblis. Ternyata seorang raksasa bisa langsung berubah jika berdiri di antara dua raksasa iblis. Fenomena ini sudah dibahas sebelumnya saat Dori Brogi menjadi iblis setelah terkena teknik Im Sama yang disebutkan sebagai Domi Reverse. Lebih mengerikannya lagi, siapapun yang berdiri di tengah dua iblis itu juga akan langsung ikut terinfeksi dan berubah pula. Ripley yang sadar akan bahaya itu ya, segera memperingatkan semua pasukan untuk memperhatikan posisi mereka saat bertaruh. Satu langkah bisa jadi akhir hidup mereka kan? Ini memang mengerikan di situasi seperti ini. Belum sempat lega, dari belakang tiba-tiba muncul sosok serigala mengerikan yang menyerang Ripley. Untungnya naluri tempurnya itu masih tajam. Ia berhasil menghindar lalu melawan balik di tempat itu. Dengan penuh amarah dia berseru bahwa Elbap tidak akan pernah kalah. Meski negeri ini sempat terlena dengan kedamaian terlalu lama, kekuatan tempur mereka tak boleh untuk diremehkan. Mereka harus bertahan karena jika Elbap jatuh ke tangan pemerintahan dunia, jelas dunia akan kehilangan penjaga terakhirnya. Lalu adegan beralih memperlihatkan wilayah lain di negeri Elbap. Desa-desa kecil yang sebelumnya damai kini mulai mengirimkan prajuritnya menuju lokasi utama, sebuah tempat bernama Sekolahan Walrus. Sebagian sudah tiba, namun yang lain masih menempuh perjalanan panjang ya. Karena luasnya Elbap, pergerakan pasukan dari desa ke desa pun memakan waktu sangat lama. Di sana reaksi warga pun bermacam-macam. Ada yang ketakutan, ada yang panik, bahkan ada yang belum paham betapa gentingnya keadaan sekarang ini. Sementara itu ya, dari jauh Elbap suasana di Marijua tidak kalah mencekam. Pertempuran antara pasukan revolusi dan kekuatan pemerintah dunia itu meledak hebat. Nah, di balik dinding kastil Pangea, para Tenryubito tersembunyi ketakutan. Mereka dievakuasi melalui jalur khusus dan kompleks dari hunian mereka. Masuk ke bagian belakang kastil dijaga ketat oleh agen-agen CP0 dan beberapa pasukan inti khusus.
Karakter-karakter lama seperti Rob Lucci pun terlihat lagi nih, tapi mereka tak lagi terlibat langsung dalam pertempuran. Kini jelas tugas mereka tuh hanya satu, menjaga keselamatan para naga langit. Sebagian kesatria suci pun dipisah-pisahkan di sana itu dalam tugasnya. Ada yang berjaga di dalam kastil, sebagian bertarung di dunia luar, dan beberapa lainnya belum tiba karena masih berada di Elbaf pula, seperti salah satunya Gunko Sommer dan juga Saint Gillingham. Karena sekarang ini ya di dalam kastil Pangea itu sebagian besar Tenryubito itu terlihat panik bukan main. Mereka itu tak pernah menyangka bahwa Marijua itu bisa diserang sehebat ini. Tapi berbeda dari yang lainnya, ada satu keluarga bangsawan yang tetap tenang, yakni keluarga Vigarland. Mereka itu tampak percaya penuh pada kekuatan Garling dan juga Shamrock. Ketenangan mereka menunjukkan betapa tinggi reputasi dua nama besar itu. Shamrock dan Garling itu memang dikenal sebagai petarung hebat sejak dulu. Berbagai misi berbahaya dan pertempuran melawan musuh tangguh telah mereka menangkan. Karena itu keluarga Vigarland yakin mereka berdua akan mampu mengatasi badai besar tersebut. Tapi apakah keyakinan itu cukup? Pertempuran belum menunjukkan tanda-tanda mereda loh. Di luaran kastil, pertarungan antara Morley dan salah satu kesatria suci sedang berlangsung sengit-sengitnya. Secara teknik dan kekuatan, sang kesatria suci itu memanglah unggul. Tapi Morley mulai mengadakan kecerdikannya, menggunakan kemampuan buah iblis miliknya untuk menciptakan bentuk serangan lebih kreatif lagi dan sulit sekali untuk diprediksi. Lalu ada juga petarung Sabo melawan Shamrock pula. Berbeda dari sebelumnya, kini Shamrock mengubah pedangnya menjadi bentuk hybrid Cerberus, sebuah bentuk gabungan yang memungkinkan dia bertarung lebih bebas dan agresif pula. Serangan bertubi-tubi dari pedang hidup itu ngebuat Sabo benar-benar terdesak nakama. Namun ya, Sabo itu juga tetap tenang. Ia meloncat ke udara dan melepaskan jurus baru, yakni Hiken beruntun dengan api berwarna biru. Api ini bukan sembarangan api ya, melainkan hasil dari teknik awakening buah merah-merah Nomi miliknya itu. Serangan beruntun ini akhirnya berhasil memukul mundur Cerberus, memaksanya kembali ke bentuk pedang. Jelas ya, pedang itu pun belum bisa berubah lagi dalam waktu dekat karena efek tersebut. Walau kehilangan bentuk hybridnya, Shamrock itu masih percaya diri. Ia menyalurkan haki ke pedangnya itu haki tingkat tinggi loh, sangat padat pula. Tebasan kuat pun diluncurkan ke arah Sabo. Untungnya ya nakama, Sabo menggunakan api biru sebagai perisai untuk menahan serangan-serangan tersebut. Api biru ini tidak hanya kuat untuk menyerang, tapi juga luar biasa untuk bertahan pula. Sabo bahkan menciptakan bola api biru raksasa, itu mirip seperti Tiny Ente milik Ace pula. Namun lebih hebat karena sudah diperkuat dengan kemampuan bangkitnya Awakening. Bola api itu melesat ke arah Shamrock yang melihat sekejap ke masa depan dan sadar dia tak bisa menahannya. Dengan cepat ia menghindar di tempat itu. Bola api ini menghancurkan bangunan-bangunan di belakangnya. Nah, Shamrock lalu mendekat untuk menebas dari jarak dekat nih. Sabo menangkis dengan teknik cakar naga miliknya. Kini dia mulai lebih fokus menggunakan teknik bertarung jarak dekat ya, demi menghemat sebuah energi. Awakening itu memanglah hebat, tapi menguras energi 2 kali lipat dari normal saja. Sabo mulai merasa lelah, namun tetap memaksa untuk bertahan di tempat itu. Ingat, dari kejauhan itu Dragon melihat serangan Sabo dan kagum pula. Dalam hati ia membenarkan pilihannya menjadikan Sabo sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusioner. Potensi Sabo itu benar-benar luar biasa. Dalam hitungan bulan aja ia sudah bisa ngebangkitin Awakening. Namun stamina Sabo itu masih belum terbiasa menampung beban sebesar itu. Dragon sebenarnya ingin sekali menunda penyerangan ke Marijua agar Sabo bisa berlatih lebih lama, tapi Sabo itu menolak. Ia tidak ingin rencana besar yang disiapkan bertahun-tahun ditunda hanya karena dirinya itu belum siap pula. Sabo lebih memilih menghadapi tantangan sekarang dan belajar sambil bertarung ya. Learning by doing sih namanya. Berpindah ke Pulau Hachinosune, kejadiannya juga seru-serunya. Pertarungan antara 3 kekuatan besar terus memanas. Bajak laut rambut merah, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut. Fokusnya sekarang tertuju pada duel antara Yasop dan juga Van Augur, 2 penembak jitu terbaik dari masing-masing kelompoknya. Di sini kita melihat bagaimana Van Augur memiliki keunggulan berupa kekuatan buat teleportasi ya. Namun Yasuo tetap lebih unggul karena memiliki Kenbun Sokuno Haki yang sangatlah tajam. Ia bahkan bisa ngebaca gerakan Van Augur demi memprediksi kemana dia akan pergi loh, menjadikan teleportasi itu jadi tidak berguna. Saat Van Augur mulai kelelahan, ia mundur untuk memulihkan diri. Tapi Yasuo tidak memberikan waktu istirahat. Kemampuan Kenbun Sokuno Haki yang sangat luas itu, ia bisa mendeteksi keberadaan lawannya dimanapun di pulau itu. Ya seperti radar yang jangkauannya luas banget tuh.
Di sisi lain, pertarungan antara Lucky Rock dengan Vasco Sud juga berlangsung sangat sengit. Lucky Rock itu hampir menghabisi Vasco ya, tapi diserang tiba-tiba oleh Jiryu dalam mode tak terlihat. Untungnya, Lucky Rock juga menguasai Kenbon Soku Haki yang hebat pula dan berhasil untuk menghindar. Serangan tidak fatal tuh terjadinya. Shiryu pun kembali ke bentuk normal dan mengandalkan teknik pedangnya yang dibalut haki tingkat tinggi. Ketika ia hendak menyerang, Vasco Sud ngebantu dengan serangan api dari jarak jauh, mengalihkan fokus dari Lucky Rock sendiri nakama. Namun ya, Lucky Rock itu masih bisa bertahan dan hanya terkena luka sangat ringan. Shiryu terkejut melihat betapa cepatnya Lucky Rock itu untuk menghindar. Dengan tubuh sebesar itu seharusnya dia lambat, tapi nyatanya para bajak laut Akagami tidak bisa untuk diremehkan. Tanpa ragu-ragu ya, Lucky Rock pun langsung ngebalas dengan tembakan bertubi-tubi. Shiryu hanya bisa menangkis dan menghindar sebisanya pula. Nah, di balik megahnya langit dunia matahari Elbaf, sebuah tempat tersembunyi menyimpan ketegangan yang kian memuncak aja. Im Sama berdiri tenang di sebuah titik pengamatan bersama dua kesatria suci kepercayaannya, Sommer dan juga Gillingham. Mereka menyaksikan situasi yang sedang berkembang di bawah sana. Di tengah riuhnya negeri para raksasa yang sedang bergolak pula. Meski tanpa pasif, ketiganya bukan tanpa rencana aja. Justru dalam diam itu, Imu sedang menilai kekuatan sejati yang dimiliki para prajurit raksasa tersebut. Ketiganya itu belum merasa perlu turun tangan, namun bukan karena menghindar dari pertempuran, melainkan karena ada agenda tersembunyi. Im Sama sendiri tengah menguji kekuatan para raksasa. Ingin melihat sejauh mana daya tahan mereka menghadapi ancaman nyata tersebut. Baginya ini bukan hanya sekedar pertarungan biasa, ini adalah seleksi tak langsung untuk menentukan siapa yang kelak bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan militer bagi pemerintahan. Tapi ya, peringatan gelombang prajurit dari berbagai penjuru Elbaf mulai berdatangan. Mereka berduyung-duyung seperti aliran sungai yang bergabung menjadi samudra. Gillingham yang melihat itu tampak kaget karena baginya jumlah mereka seperti tak ada habis-habisnya. Sommer hanya tersenyum dan menyebutkan bahwa Elbaf bukanlah negeri kecil. Ini adalah tanah para raksasa yang luasnya melampaui dugaan semua orang. Nah, mereka semua datang karena satu alasan, melindungi tanah kelahiran mereka. Sekarang mereka semua sudah mengepung posisi Im Sama, Sommer dan juga Gillingham. Ketegangan semakin menebal. Gillingham dan Sommer pun bersiap menyerang, tapi seperti biasa ya, mereka tidak akan bergerak tanpa perintah langsung dari Im Sama. Bukan karena takut, melainkan karena mereka tahu satu langkah keliru bisa berlawanan dengan tujuan sang pemimpin. Imu akhirnya memberikan izin, namun ada batasan yang harus dipatuhi. Mereka boleh menyerang, tapi tidak boleh menimbulkan korban jiwa yang terlalu banyak. Sebab tujuan akhir dari semua ini adalah memperoleh sebanyak mungkin prajurit raksasa hidup untuk dimanfaatkan ke depannya. Jelas ya, perintah itu segera dijalankan. Sommer melangkah maju lebih dulu. Dengan kekuatan aneh yang bersumber dari tanaman itu, ia menciptakan akar-akar berduri yang menjulang dari tanah dan menyerang secara acak ke arah para prajurit. Serangan mendadak itu mengguncang formasi para raksasa. Beberapa di antaranya langsung tumbang tanpa menghindari serangan akar yang menyerbu dari segala arah. Chaos mulai menyebar di barisan para prajurit Elbafnya. Tak berhenti di situ, Sommer mengubah senjatanya menjadi lebih besar dan lebih menakutkan berkat energi tanaman yang menyatu dengan tubuhnya cuy. Serangan itu langsung menghantamkan para prajurit yang sedang berusaha menghindar ke akar-akar sebelumnya. Dalam sekejap, beberapa dari mereka itu tersungkur ke tanah, terkapar tak percaya, dan di sisi lain, Gillingham melancarkan serangannya pula. Dengan kekuatan dari entitas bernama Kirin, dia melepaskan energi dahsyat yang mementalkan beberapa raksasa dalam waktu singkat. Gerakannya begitu cepat dan dalam satu kedipan mata aja, trisulanya telah menusuk tubuh lawan yang tak sempat untuk menghindar. Nah, serangan gabungan dari Sommer Gillingham membuat kekuatan para pengepung melemah secara signifikan ya. Tapi bukannya menyerah loh, para prajurit raksasa justru makin bersemangat bagi mereka, karena mempertahankan Elbaf adalah kehormatan tertinggi, bahkan jika harus mengorbankan nyawa pula. Elbaf telah bertahan selama ribuan tahun, tidak pernah sekalipun negeri itu jatuh ke tangan musuh pula. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerah sekarang ini. Karena melihat semangat membara itu, Sommer mengakui betapa besar tekad para prajurit Elbafnya. Namun ia justru semakin tertarik untuk menghancurkan semangat mereka. Setelah itu prajurit raksasa menerjang maju sambil berteriak menantang ya. Karena dalam waktu bersamaan di tempat yang tidak begitu jauh itu, Zoro Sanji telah mencapai perbatasan dunia bawah dan dunia matahari. Mereka ditemani oleh sebagian kru Hajrudin yang sedang meninjau kondisi sekitar. Di sana mereka itu menemukan sosok raksasa iblis yang menggantung di cabang pohon besar ya. Ternyata itu adalah makhluk yang sebenarnya dijatuhkan oleh Franky dan Bonnie dari dunia matahari. Karena hanya satu raksasa iblis, Zoro itu mengambil inisiatif ingin mencoba jurus baru yang diajarkan oleh Gaba, sebuah teknik manfaatan Housou no Haki lebih dalam lagi.
Nah, Sanji sempat ingin ikut campur namun dia tidak memiliki Housoku Haki ya sekarang, jadi terpaksa membiarkan Zoro mengambil keputusan pula. Zoro mengatur aliran hakinya itu 20% Busosoku dan 80% Housoku. Kombinasi itu ngebuat tebasan pedangnya menjadi luar biasa padat. Ketika tebasan itu menghantam raksasa iblis, hasilnya sangatlah mencengangkan. Makhluk itu langsung tak sadarkan diri dan tidak bisa regenerasi kembali. Teknik dari Gaban terbukti berhasil ya. Namun ada satu hal yang belum selesai. Raksasa itu belum kembali ke wujud normalnya. Sepertinya masih ada kaitannya dengan Im Sama. Mungkin jika sang penguasa itu tumbang, para raksasa iblis bisa kembali seperti semula ya. Di tempat lain pertempuran itu tengah berlangsung dengan intensitas tinggi. Kali ini melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut di Pulau Hachinosu. Beberapa pertarungan menarik pun mulai muncul ke permukaan. Koby, Helmeppo, dan Prince Gross itu harus menghadapi Seraphim Kuma alias Esper. Mengapa mereka melawan sekutu sendiri? Ternyata semua ini bermula dari Katarina Devon yang menyamar sebagai Gorosei Saturnus. Karena dia pernah menyentuh Saturnus, dia bisa meniru wujudnya kapanpun. Nah, dengan wujud itu Devon memerintahkan para Seraphim untuk bergabung dengan Kurohige ya. Parahnya lagi, program kendali di kepala para Seraphim belumlah dihapus. Yok seharusnya melakukan itu tetapi belum sempat, jadi Seraphim kini tunduk pada musuh pula. Nah, keputusan gegabah angkatan laut ngebawa Seraphim ke Hachinosu itu pun menjadi blunder besar. Karena sekarang Koby dan timnya itu harus bertarung melawan Iceberg ya. Helmeppo kehabisan tenaga dan mundur sementara waktu. Koby dan juga Prince Gross itu terus saja bertaruh. Prince Gross menunjukkan bakat luar biasa. Dengan buah iblis Gunyo Nomi itu, ia bisa menciptakan manipulasi tanah liat, membentuk golem-golem berbentuk marinir untuk ngelawan Iceberg nih, serta dinding dan jebakan dari tanah liat yang sangatlah efektif pula. Sementara itu Koby tetap melancarkan serangan fisik, walau tak bisa memakai teknik honestly impact-nya itu karena baru digunakan saat melawan Karibo ya. Pukulan-pukulannya itu masih cukup kuat untuk memberikan perlawanan. Nah, pertarungan mereka masih berlangsung seimbang dan menarik. Lalu di tempat lain, Crunch dan bersama Holinga berduel dengan Katarina Devon pula dalam mode Kitsune. Holinga itu bertarung seperti binatang buas, sedangkan Devon lebih licik dan juga elegan pula. Di sini ya, perbedaan gaya mereka tuh justru ngebuat pertarungan jadi semakin seru nakama. Holinga menyebut bahwa dia tahu reputasi Devon sebelum masuk ke Impel Down, seorang kriminal brutal, karena itu Holinga jelas tak mau kalah. Di sisi lain, Vice Admiral Momo, Usagi, dan Tokikage bertarung melawan Seraphim Jinbe ya. Keduanya adalah elit yang pernah bersaing jadi admiral loh, meskipun akhirnya kalah dari Fujitora dan juga Ryokugyu. Tapi jelas ya, kemampuan mereka itu tidak bisa untuk dianggap remeh. Mereka tahu rahasia ras Lunarian. Saat api itu menyala, pertahanan Seraphim sangatlah kuat pula. Saat api padam, kecepatan mereka meningkat, tapi pertahanannya itu juga lemah. Jadi Usagi dan Tokikage mengatur strategi dengan sangat cermat. Tokikage yang punya sifat konyol terus melontarkan pertanyaan aneh saat bertarung. Salah satunya tentang bagaimana jika Vegapunk dulu menciptakan Seraphim Akainu, atau kalau mantan Shichibukai bertemu versi kecil mereka sendiri. Nah, di sini ya, percakapan itu menunjukkan sisi jenaka Tokikage yang unik pula. Namun fokus tetap ada pada pertarungan ngelawan Seraphim Jinbe yang tidak bisa dianggap enteng. Sementara itu, di tengah lautan, Orlombus dan Ideo terlibat bentrok dengan agen-agen CP0. Mereka semua itu hendak bertemu dengan Cavendish, tapi pertempuran di laut ngebuat pertemuan itu tertunda. Agen CP0 yang satu ini tetap di kapal lalu menghubungi markas untuk memberikan laporan. Tapi dari kejauhan, dia melihat kapal Cavendish itu mendekat pula. Cavendish yang tahu keadaan langsung bersiap membantu. Jika dia masuk mode Hakuba, maka kecepatan dan kekuatannya akan menambah keunggulan armada besar topi jerami. Pertarungan pun tampaknya akan segera berpihak kepada mereka ya. Di Marijoa sendiri kekacauan belumlah mereda. Urusei Garling dan para kesatria suci itu masih terlibat bentrokan sengit dengan pasukan revolusioner. Di dalam kastil Pangea, perhatian penuh jelas beralih ke ruangan milik khusus CP0 itu sendiri. Di sanalah agen senior CP0 bersama beberapa lainnya itu menyusun misi-misi baru. Karena tim sebelumnya yang memberikan Vivi terhalang oleh Orlombus dan juga Ideo. Kini agen senior sendiri itu harus turun tangan. Misi mereka mencari Vivi adalah perintah langsung dari Im Sama. Tak bisa untuk ditunda sementara ini lagi ya. Keadaan benar-benar menjadi kacau balau. Jadi itulah tadi apa yang terjadi pada prediksi One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ya, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.